Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah salat maghrib Masjid Mujahidin rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang dikaruniakan kepada kita. Tinggal kita mensyukuri nikmat-nikmat itu, dan semoga duduk kita selepas maghrib sampai isya ini dicatat termasuk bagian daripada rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang ar-rahnu atau gadai. Nah, pada malam hari ini kita membahas bab yang lain, yaitu bab al-muzara'ah. Apa muzara'ah itu? Muzara'ah itu adalah bagi hasil. Ya, petani ketika menggarap sawah orang dan bagi hasil, itu namanya muzara'ah. Fadlul muzara'ah. Apa keutamaan muzara'ah? Qala al-Qurtubi, Imam Al-Qurtubi berkata, az-zira'atu min furudil kifayah. Jadi menghidupkan tanah untuk ditanami itu termasuk fardu kifayah. Artinya jangan sampai tanah yang memungkinkan kita tanami kita biarkan. Jadi harus ada upaya untuk ditanami, ya. Fayajibu 'alal imami an yujbiran nas 'alaiha. Kalau ada tanah yang subur, tanah yang produktif kok dianggurkan, itu seorang imam, seorang pemimpin harus memaksa orang itu untuk menggarap. Kalau nggak mau garap sendiri, agar digarap oleh orang lain. Wa ma kana fi ma'naha min gharsil asjar, termasuk di dalam zira'ah itu adalah menanam pohon. Sekarang banyak menanam pohon apa Pak? Yang 5 tahun panen itu, 6 tahun. Pohonnya putih. Banyak sekarang saya lihat kalau di Salatiga itu banyak masuk pabrik. Dulu jati emas dan seterusnya. Itu termasuk bagian daripada upaya untuk memanfaatkan lahan atau tanah yang bisa dimanfaatkan. Rawah al-Bukhari wa Muslim an Anas radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Diriwayatkan dari Imam Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah bersabda, "Ma min muslim yaghrisu gharsan aw yazra'u zar'an." Tidak ada seorang muslim yang menanam tanaman, fayakulu minhu tayrun, kemudian tanaman itu, padi itu dimakan oleh burung, au insanun, atau dimakan oleh manusia, au bahimatun, atau dimakan oleh hewan atau binatang, illa kana lahu bihi shadaqah, kecuali hal itu dinilai oleh Allah sebagai sedekah. Jadi kalau ada yang nanam padi dimakan dimakan burung misalnya, wah itu sedekah.
Tapi jangan kemudian sedekahno kabeh wae. Gak usah ditunggui, entek kabeh ya. Gak panen. Ya, oke lah yang sudah dimakan sedekah gitu ya. Tapi aja akeh. Kadang-kadang orang itu guyoni, "Wong manuk gak nggawa karung ae lho." Tapak nggawa karung ya, sila gak manuk. Jadi meskipun nggak bawa karung itu iso entek padi itu bisa habis. Nah, kalau kita ikhlaskan itu dianggap sedekah oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk misalnya sampean punya tanaman pisang, terus ada orang ya ngambil misalnya. Orang ngambil itu maling. Enggak izin njupuk. Tapi kalau sampean ikhlaskan itu sebagai sedekah sampean. Ya. Atau jagung dimakan kambingnya sopong, ya. Wah itu merusak. Tapi kalau kita ikhlaskan itu menjadi pahala sedekah kita. Wa akhrajat Tirmidzi an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iltamisu ar-rizqa min khabayal ardi. Carilah olehmu rizki dari dalam perut bumi. Maksudnya disuruh memanfaatkan bumi itu jangan sampai dibiarkan tidak ditanami. Makanya pesan orang tua dulu ya, petani itu selama orang itu mau membolak-balikkan tanah, insya Allah masih ada rezeki. Ditanami padi, mari ngono dibalik mana kering tanami jagung, ya. Nah, kalau pematang tambak tanami kacang, dipaculi meneh, tanduri lombok, nah, ganti-ganti, ya. Ta'rifuha. Jadi dua hadis tadi jamaah sekalian memotivasi kita untuk tidak menganggurkan tanah yang produktif. Tanah kita yang memungkinkan untuk ditanami. Nah, ini tanah kaplingan kena enggak ditanami. Masuk kaplingan akan tanami ya enggak apa-apa ditanami. Ya. Tapi kalau kaplingan dan tidak bisa ditanami, ya jangan nanami opo, enggak bisa tumbuh di situ. Ta'rifuha. Makna al-muzara'ah fil lughah. Muzara'ah secara bahasa adalah al-mu'amalatu 'alal ardi bi ba'di ma yakhruju minha. Secara bahasa muzara'ah itu adalah orang yang menggarap tanah kemudian mendapatkan sebagian daripada yang digarap, yang dihasilkan maksudnya. Wa ma'naha huna i'ta'ul ardi liman yazra'aha ala ayyakuna lahu nasibun mimma yakhruju minha kan nisfi awis thuluthi awil aksar min zalika aw al adna hasba ma yattafiqani alaihi. Jadi definisi yang kita pahami muzara'ah itu ya ada orang yang punya tanah, punya sawah, punya kebun, kemudian digarap oleh orang lain tapi tidak disewa. Digarap oleh orang lain, kemudian nanti ada bagi hasil, apakah separuh, apakah sepertiga, apakah seperempat, tergantung kesepakatan awal. Ya. Masyru'iyyatuha az-zira'atu naw'un min at-ta'awun bainal 'amil wa sahibul ardi. Zira'ah bagi hasil itu salah satu bentuk ta'awun, salah satu bentuk tolong menolong antara pekerja dengan pemilik sawah atau pemilik tanah. Farubbama yakunu al-'amilu mahiran fi zira'ah wa huwa la yamliku ardan. Ada kalanya orang itu pandai bercocok tanam
tapi dia nggak punya sawah. Wa rubbama kana malikul ardi ajizan 'aniz zira'ah. Sementara yang punya sawah gak pinter menanam. Fasyara'al islamu rifqan bit-tarafaini. Kemudian Islam mensyariatkan dua orang ini agar saling tolong menolong untuk memanfaatkan tanah itu. Wal muzara'ah amila biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa amila biha ashabuhu min ba'dihi. Praktek bagi hasil ini dulu pernah dilakukan oleh Nabi dan juga dilakukan oleh sahabat-sahabat Rasulullah. Sahabat-sahabat Muhajirin yang ke Madinah, ya, itu kalau nggak jadi pedagang rata-rata jadi penggarap. Tanah wong Ansor kemudian digarap oleh orang-orang Muhajirin. Rawahu al-Bukhari wa Muslim an Ibnu Abbas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amala ahla Khaybar bi syarti ma yakhruju minha min zar'in aw simarin. Ibnu Abbas meriwayatkan bahwasanya Nabi pernah mempekerjakan orang-orang Khaybar, ya. Artinya orang Khaybar yang pinter nanam itu disuruh Nabi menanami tanah yang menjadi milik orang Islam. Yakhruju minha min zar'in aw simarin, kemudian nanti dibagi hasilnya, bagi hasil, ya. Jadi kalau banyak ya dapatnya banyak, kalau sedikit ya dapatnya sedikit. Wa qala Muhammad Al-Baqir ibnu Ali ibnu Husain radhiyallahu anhum, ma bil madinati ahlu baiti hijrah illa yazra'una ala thuluthi war rubu'. Diriwayatkan oleh Imam Muhammad Al-Baqir ibnu Ali ibnu Husain, kata beliau, tidak ada di Madinah ahlu baiti hijrah, artinya penduduk Madinah yang dari Muhajirin, dari Mekah, tidak ada penduduk Muhajir di Madinah itu illa yazra'una ala thuluthi war rubu', kecuali mereka itu menggarap tanahnya orang Ansor dengan bagian sepertiga atau seperempat, ya. Jadi tanah-tanah yang di Madinah yang tadinya banyak yang mungkin tidak tergarap, akhirnya digarap oleh orang-orang dari Muhajir. Wa zara'a Ali radhiyallahu anhu, Ali juga bercocok tanam. Wa Sa'ad ibnu Malik, wa Abdullah ibnu Mas'ud, ya. Wa Umar ibnu Abdul Aziz, wal Qasim wa Urwah, wa ala Abi Bakar, wa ala Umar, wa ala Ali, wa Ibnu Sirin. Rawahul Bukhari. Jadi Sa'ad bin Malik, Ali bin Abi Thalib, Ibnu Mas'ud, Umar bin Abdul Aziz, Al-Qasim, Urwah, Ali, keluarganya Abu Bakar, keluarganya Umar, keluarganya Ali, Ibnu Sirin, dan seterusnya, itu pernah melakukan praktek ini, yaitu bagi hasil. Qala fil Mughni, hadza amrun masyhurun amila bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta mata. Jadi praktek bagi hasil itu sudah terkenal, populer. Nabi juga melakukan hal itu sampai beliau wafat, ya. Summa khulafa'u ar-rasyidun hatta matu summa ahluhum min ba'dihim. Kemudian praktek itu juga dilakukan oleh para khulafa'ur rasyidin sampai beliau meninggal, kemudian dilanjutkan oleh keluarga-keluarga beliau itu. Walam yabqa bil madinati min ahli baitin illa amila bihi.
tidak tersisa, tidak ada ahlu bait Rasulullah SAW di Madinah kecuali mereka pernah melakukan praktek muzaraah ini. Wa amila bihi azwajun Nabi sallallahu alaihi wasallam min ba'dihi, dan termasuk istri-istri beliau ya melakukan praktek ini. Istri beliau bukan berarti harus istrinya Nabi itu ke sawah, itu enggak, punya tanah digarapkan orang. Wa mithlu hadza mimma la yajuzu an yansakh. Karena para sahabat banyak melakukan, keluarga Nabi pun melakukan, maka tidak boleh hal seperti itu dinasakh atau dimansuh. Fa'amma syai'un amila bihi ila an mata thumma amila bihi khulafa'uhu min ba'dihi. Bagaimana kita menasakh? Kenapa kok ada pembicaraan nasakh ini? Karena nanti ada riwayat. Ada riwayat dari Rafi' bin Khudaij, katanya Nabi itu pernah melarang praktek muzaraah ini. Nah, nanti ada jawabannya kenapa kok Nabi mengatakan seperti itu. Fa in kana nasruhu fi hayati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya praktek yang dilakukan Nabi itu kemudian dinasakh, dihapus, tidak diperbolehkan pada zaman Nabi, fa kaifa amila bihi ba'da naskhihi. Loh, kalau zaman Nabi kemudian dihapus, dinasakh, setelah Nabi kok masih ada yang praktek itu, praktek bagi hasil itu ya. Wa kaifa khafa naskhuhu, bagaimana penasakhan itu kok tersembunyi, tidak diketahui oleh para khulafaur rasyidin ya. Jadi ada riwayat begini dari siapa? Rafi' ibn Khudaij. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha anha. Kata Rafi' ibn Khudaij, Nabi itu pernah melarang praktek muzaraah ini bagi hasil. Nah, riwayatnya Rafi' bin Khudaij ini kemudian dibantah oleh sahabat Nabi juga, dibantah oleh Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit mengatakan bahwasanya apa yang disampaikan oleh Rafi' bin Khudaij itu enggak benar gitu. Sampai Zaid bin Thabit mengatakan yaghfirullahu li Rafi' ibn Khudaij. Semoga Allah mengampuni Rafi' bin Khudaij. Kata Zaid bin Thabit, ana wallahi a'lamu bil hadis. Saya bukan untuk nyombongan diri ya, tapi untuk membuktikan bahwasanya dia itu lebih tahu hadis. Kata Zaid bin Thabit, saya demi Allah lebih tahu tentang hadis daripada Rafi' bin Khudaij. Innama ja'a lin-nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis yang dibawakan oleh Rafi' bin Khudaij bahwasanya Nabi melarang praktek bagi hasil atau muzaraah itu, begini ceritanya, kata Zaid bin Thabit. Ada dua orang Ansor yang berantem, bahkan hampir saling membunuh ya, gara-gara salah satunya pemilik tanah, yang satu yang menggarap sawah itu. Nah, tidak disebutkan dalam hadis itu apa pemicunya, apa penyebabnya, yang jelas dua orang ini berantem sampai saling membunuh, ingin membunuh betul. Ya. Karena Nabi melihat dua orang ini saling membunuh, saling bertengkar gara-gara masalah bagi hasil itu, maka Nabi mengatakan, in kana hadza sya'nukum fala taqarru al-muzara. Loh, nek pancine iku penyebabnya, jangan teruskan akad
bagi hasil ini. Jadi larangan Nabi itu karena dua orang ini berantem dipicu oleh bagi hasil. Ini ngono ya aja terusno. Maksudnya aja terusno itu ya jangan kalian akad masalah itu, ya wis selesaikan gitu. Gak usah garap. Nah gitu loh. Ya. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Rafi' bin Khudaij. Fasami'a Rafi' mendengarkan hanya fala takarru al-muzari'. Jangan kau ulangi praktek bagi hasil. Nah, Rafi' bin Khudaij itu hanya mendengar potongan hadis ini, tidak tahu asbabul wurudnya apa. Kenapa kok Nabi itu tiba-tiba bilang jangan kau ulangi praktek bagi hasil? Sehingga hadisnya Rafi' ini tidak bisa dimaknai larangan untuk bagi hasil. Ya, sama dengan hadis tentang puasa. Ada satu hadis tentang puasa, Rasulullah bersabda begini. Laisa minal birri as-sawmu fis safar. Bukan termasuk orang baik kalau dia berpuasa pada saat musafir. Ya toh? Kalau kita pahamnya hadis ini berarti kalau kita musafir kok oleh puasa. Ya. Musafir nanti wae pokoknya musafir, naik apa saja pokoknya musafir kok oleh puasa. Kalau kita tidak memahami hadis itu, ya, dengan asbabul wurudnya, laisa minal birri as-sawmu fis safar. Bukan termasuk orang baik orang yang bepergian tapi tetap poso. Nah, tapi kalau kita melacak hadis itu dengan asbabul wurudnya itu ngene ceritanya. Jadi sahabat Nabi bepergian dengan beberapa sahabat. Nah, mereka puasa karena Ramadan. Nah, ada sahabat itu yang sudah nggak kuat, lemah, lemes, tapi tetap meneruskan puasa. Dibilangi Nabi, mokelo, gak gelem mokel. Ngombe yo, gak gelem ngombe. Aku poso ya Rasulullah. Karena Nabi melihat kondisinya semakin lemah, semakin loyo, kok nekat berpuasa padahal dia musafir. Nabi kemudian mengatakan itu, laisa minal birri as-sawmu fis safar. Bukan termasuk orang baik kalau tetap berpuasa dalam perjalanan. Maksudnya tetap puasa pada saat kondisinya semakin payah atau lemah. Artinya kalau kondisi masih seger, sehat, ya gak mokel gak apa-apa. Ya, berangkat nang Juanda, numpak taksi, AC. Setelah itu masuk pesawat, AC. Nang Jakarta saja tutup. Waduh, murah kepanasan. Di sana dijemput, gak pegel blas. Bukan numpak jaran ngono. Tutup-tutupan mulai kemeringetan, ya. Nah, artinya apa? Ketika memahami hadis itu disertai kalau memang ada asbabul wurudnya, nah itu bisa dipahami secara utuh. Rafi' bin Khudaij tidak mendengarkan asbabul wurudnya, dia hanya mendengarkan fala takarru al-muzari. Ojo terus niki bagi hasil. Dia nggak ngerti sebelumnya itu ada pertengkaran antara dua orang itu, ya. Nah, Zaid bin Thabit meluruskan pendapatnya Rafi' bin Khudaij. Kama raddahu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Pendapatnya Rafi' bin Khudaij ini juga dibantah oleh Ibnu Abbas.
annan nahya innama kana min ajli irsyadihim ila ma huwa khairul lahum. Bahwa Nabi melarang jangan teruskan kamu bagi hasil ini adalah untuk menyelesaikan pertengkaran di antara keduanya. Kata Ibnu Abbas, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yuharrim al-muzara'ah. Nabi tidak pernah melarang praktek bagi hasil. Walakin amara an yarfiqan nasu ba'dahum bi ba'din. Ya. Bahkan Nabi itu memerintahkan antar sesama itu untuk saling menolong. Rasulullah menyampaikan hadisnya, man kanat lahu ardun falyazra'ha. Siapa yang punya tanah, siapa yang punya sawah, siapa yang punya kebun, falyazra'ha, hendaknya ditanami. Artinya jangan dibiarkan tidak ditanami. Au la yamnahha akhahu, atau diberikan, diserahkan kepada saudaranya yang bisa menggarap. Fa in aba falyumsik ardahu, kalau enggak mau juga. Rasulullah SAW sampai membolehkan penguasa itu untuk menarik tanah orang itu. Jadi mereka digarap terus dijaluk ayo dipek karo pemerintah. Ya. Nah, siapa ini yang punya sawah nganggur investasi itu loh. Ya. Kalau memang produktif silakan suruh orang garapan. Wes garapan pek-pekan hasilnya ya, itu lebih bagus daripada dibiarkan saja. Dengan catatan harus ada kejelasan, jangan sampai begini. Wes garapan pek-pekan hasilnya karena garapnya terlalu lama, 20 tahun. Akhirnya diaku, ini sudah saya garap 20 tahun yang lalu, sejak 20 tahun yang lalu. Ya iyalah aku sih ngomong garapan nih, lah duit tanahmu sih, ya. Tak kon garap, peken hasilnya tidak apa-apa, tapi itu tanahku. Kenapa saya suruh? Karena agar tanah itu manfaat. Ojo diakoni. Yang banyak kan seperti itu, ya. Garap terus, karena sudah lama dianggap itu menjadi hak milik. Nah ini yang salah kaprah. Wa an Amr ibnu Dinar radhiyallahu anhu qala sami'tu Ibnu Umar yaqul ma kunna nara bil muzara'ati ba'san. Selama ini kata Ibnu Umar, saya tidak pernah mendengarkan masalah. Artinya saya tidak pernah mendengarkan adanya larangan bagi hasil itu. Hatta sami'tu Rafi ibnu Hudaij, sampai aku mendengar ucapannya Rafi bin Hudaij. Jadi pemicu masalah pemahaman bahwasanya bagi hasil itu dilarang itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Rafi bin Hudaij. Padahal Nabi tidak mengatakan itu saja gitu ya, tapi ada muqaddimahnya. Fadzakartuhu li Tawus, saya sampaikan itu kepada Tawus. Tawus ini ahli hadis. Qala li a'lamuhum, kata Tawus, berkata kepadaku orang yang paling ngerti masalah itu. Yang dimaksud adalah Ibnu Abbas. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yanha anha. Nabi tidak pernah melarang orang untuk melakukan bagi hasil, walakin qala, tetapi yang disabdakan Nabi adalah li an yamnaha ahadukum ardahu. Seandainya salah satu di antara kalian menyerahkan tanahnya, sawahnya, kebunnya kepada orang lain, diserahkan untuk digarap, khairun
itu lebih baik. Ya, itu lebih baik. Rawahu al-khamsah. Artinya kalau kita punya sawah nganggur, terus ada orang yang mau garap, silakan garap. Kalau memang mau sebagai hasil ya separuh-separuh, ya silakan. Atau sampai wis garapan pek-pekan hasilnya, ya enggak masalah. Ya. Tajuzul muzara'atu bin naqdi wa bit ta'ami wa bi ghairihima mimma yu'addu malan. Nah, judulnya Qara'ul ardi bin naqdi. Boleh enggak tanah sawah atau kebun itu disewa dengan uang? Tambak misalnya. Tajuzu al-muzara'a bin naqdi. Boleh muzara'a itu dengan naqd, ya, dengan cash, dengan uang maksudnya. Wa bit ta'ami atau dengan bahan makanan, wa bi ghairihima atau dengan selainnya itu mimma yu'addu malan. Pokoknya yang disebut harta. Fa'an Hanzalah ibn Qais radhiyallahu anhu qala sa'altu Rafi ibn Hudayy an qara'il ardi. Saya pernah menanyakan kepada Rafi bin Hudayy tentang menyewakan tanah atau kebun atau sawah. Kata Rafi, naha Rasulullah anhu fakultu bizzahabi wal warik. Bagaimana kalau disewa dengan emas atau perak? Qala amma bizzahab wal warak fala ba'sa bihi. Kalau disewa dengan emas atau dengan perak ya enggak apa-apa. Maksudnya kalau disewa itu disewa dengan harta, uang. Ya. Wis tak kontraki. Tambakmu iki setahun piro. Nah, itu enggak ada masalah. Boleh ya. Nah, jempit lagi saya 35. Oh ya, masih panjang kok. Kalau ada yang tanyakan silakan. Minggu depan insya Allah kita bahas al-muzara'ah al-fasidah. Muzara'ah yang sing fasid itu kayak apa? Praktek bagi hasil tapi dianggap oleh agama fasid. Fasid itu artinya batal. Itu kayak apa insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Kalau ada yang tanyakan silakan bapak-bapak. Tunggu baiknya sampean kasihkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang perlu kita tanyakan Pak Ustaz, yang tadi kalau nanam padi dimakan sama burung istilah suako. Ini ada suatu peristiwa Pak Ustaz. Orang nanam apa itu semangka. Orang itu waktu itu haus ya, ngambil semangkanya orang. Tahu-tahu ketahuan yang punya semangka dianggap pencuri. Akhirnya sampai ke polisi, ke pengadilan. Gimana hukumnya Pak Ustaz? Yang kedua masalah batas tanah. Itu di tempat kita itu ada batas tanah, sama orangnya itu sudah batasnya sudah segini dipindah. Itu akhirnya rame sampai terbawa dia sampai meninggal. Saya alami sendiri, yang meninggal itu saya ukur pas. Ternyata waktu mayat datang itu nggak sampai. Itu gimana Pak Ustaz hukumnya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Dari kuburannya? Ya, kuburannya Pak Ustaz. Pas ngukur galian itu? Ya pas ngukur galiannya diukur pas. Terus? Waktu itu dia peristiwa itu pembatas tanah dipindah. Akhirnya rame. Akhirnya sumpah ya, tidak tahu fungsi ya. Jadi terus waktu meninggal itu saya ukur mayatnya itu saya mayatnya ya. diukur. Ternyata waktu saya gali sudah lebih. Ternyata waktu mayatnya sudah datang kurang satu jengkal. Iya, amat. Gimana ya Pak? Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa tambah dawa ngono mayite berarti? Enggak. Yang kedua. Hai Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi itu kalau seperti padi yang dimakan burung, kalau kita ikhlas itu bermanfaat. Tetapi
misalnya kalau masih baru tumbuh dimakan tikus habis atau hama bereng yang merusak betul-betul rusak, apa yang kita harus perbuat? Makasih. Iya. Bersama dengan yang pertama. Jadi Nabi ketika menjelaskan kalau kamu nanam sesuatu kemudian dimakan binatang, itu sedekah. Itu jangan dimaknai kalau dimakan biarkan saja. Dipangan tikus jarno sedekah. Dimakan burung, itu sedekah jarno wae. Bukan itu. Maksud hadis ini adalah kita itu dimotivasi untuk menanami tanah yang kosong, gitu loh. Seandainya nanti dimakan burung, itu sedekah kita. Seandainya, bukan berarti, wah itu sedekah nggak usah diobrak, itu burungnya biarin. Kalau perlu diundangi, burung ini, iki ono tari, enggak boleh seperti itu. Ya. Sama dengan waktunya tikus misalnya. Apakah kemudian kita biarkan aja nggak usah diracun tikusnya? Itu sedekah kok. Yo, gak mangan kita ini ya. Kenapa? Dimakan tikus semuanya. Ya. Nah, jadi tetap diusahakan bagaimana menjaga tikus tidak masuk ke area itu, apakah diracun atau kalau burung ya diusir dan seterusnya pakai apa? Atau pakai mercon bareng itu ngusir, ya. Nah, tapi kalau seandainya ada yang sudah kadung dimakan, wah itu jadi sedekah, ya. Gitu. Yang kedua, ini ada yang nyolong semangka pada kehausan. Ya salah dewe lah pokok nyolong. Coba kalau nunggu orangnya datang terus minta, Pak aku haus jalur semangka ya, insya Allah dikasih. Nah, masalahnya ngambilnya nggak ada orangnya. Ya. Meskipun dia merasa kehausan dan seterusnya, secara hukum dia itu bersalah karena mengambil hak orang lain. Nah, orang yang punya itu, yang punya semangka, seandainya ikut pengajian di Mujahidin, insya Allah nggak dilaporkan polisi. Oh cukup tak cukup mana ya? Nah, tambah ngono gitu loh. Sayangnya yang punya semangka nggak ikut pengajian di Mujahidin. Ya. Ya, akhirnya gara-gara semangka satu atau dua laporkan polisi, ini maling ini. Mencuri semangka saya. Oh semangka loro wae piro. Ya. Nah, sampai ke pengadilan dan seterusnya. Secara hukum memang dia berhak untuk dituntut karena ngambil tanpa tapi kalau alasannya sangat ngelak, sangat haus, gak ada air, ono semangka gelundungan, apa gak tertarik, ya. Nah, gitu loh, ya. Tapi secara hukum memang harus diproses. Ya, cuman apakah hukum kita itu betul-betul adil atau enggak gitu. Adil itu artinya memperhatikan alasannya kenapa gitu loh. Umar bin Khattab saja ketika didatangkan pencuri yang mestinya dihukum, pencuri tidak dihukum. Kenapa? Karena Umar mengatakan dia mencuri karena sangat terpaksa. Dia bukan karena profesinya mencuri, tapi dia mencuri karena terpaksa. Akhirnya dibebaskan sama Umar. Ya, itu yang selanjutnya. Yang tadi itu batas tanah. Dulu sudah kita bahas lama ya. Nggak boleh, termasuk orang yang akan mendapat siksa yang luar biasa itu adalah orang yang memindahkan tuhu atau batas tanah. Kalau memindahkannya itu setelah ada diputuskan pengadilan, dipanggil tetangga kanan kiri, iki salah iki batasi. Geser ini saja nih, nggak masalah, itu berarti membenarkan yang salah. Tapi kalau sudah benar di situ, kemudian supaya tanahnya lebih luas digeser sendiri, itu berat hukumannya. Ya, sampai Rasul mengatakan, la'ana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam man ghayyara manaral ardh. Rasulullah melaknat, bahkan Allah juga melaknat orang yang memindahkan batas tanah.
Kalau orang itu dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh Rasulullah, berarti dia tidak mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, masalah apakah gara-gara memindahkan suhu atau tenger tadi itu sehingga kuburannya kok menyempit atau tadi diukur pas kok kurang, nah itu wallahu a'lam. Saya nggak tahu kalau itu apakah karena dia sebabnya karena dia itu memindahkan tuhu atau tidak. Tapi memindahkan tuhu itu tidak boleh. Jangankan sak meter, sak jengkalan jangan. Ya, kepalang punya kita diambil orang daripada kita menghai hak orang lain. Artinya kita disuruh ngalah wis sakar sampean daripada kita menang-menang. Oh enggak, batas saya di sini. Oh koyok yo gitu ya. Nah, jadi kita sebagai orang yang ngerti ilmunya jangan sampai memindahkan batas tanah. Jangan sampai menghai tanah orang lain menjadi hak kita. Ya, hati-hati itu. Nah, terima kasih. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.